Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita absen terlebih dahulu. Di kelasnya ada nggak masuk? Sama dikti Bu Alfa. Gaul kemana? Sakit. Sakit. Kalau kita doakan teman kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Baik, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi sebelumnya apa kabar anak-anak? Bagaimana, siap belajar? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah siap belajar, perhatikan di sekelilingnya. Jika ada sampah atau atribut yang tidak diperlukan, silakan singkirkan terlebih dahulu. Buku dan pena letakkan di atas meja. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah secara runtun. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan alasan terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada yang bisa menyebutkan namanya? Silakan Hasbul. Alaina. Benar, tepuk tangan dulu. Masih banyak lagi hadiah, tapi kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dulu. Baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada hari ini kita akan belajar mengenai proses terpilihnya Utsman bin Affan sebagai pengapa musyrikin. Yang pertama itu, Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi. Beliau dari golongan Bani Umayyah. Beliau merupakan khalifah ketiga. Masa pemerintahannya itu dari 644 sampai 656 Masehi, berarti itu sekitaran 12 tahun. Beliau wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Adapun fakta-fakta mengenai Utsman bin Affan itu beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan dermawan. Beliau juga dijuluki Dzun Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Kenapa dijuluki dua cahaya? Itu karena menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kita masuk kisah terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Setelah wafatnya Umar bin Khattab akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Majusi. Menjelang akhir hayatnya, Umar membentuk suatu panitia syura atau dewan musyawarah yang berisi 6 orang sahabat utama. 6 sahabat tersebut, yang pertama ada Utsman bin Affan, Abu Bakar, yang pertama ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam Ubaidah, dan yang terakhir ada Talha bin Ubaidah. Jadi Umar meminta mereka bermusyawarah dan memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah. Jika ada perselisihan, maka putusan akhir akan diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf karena dikenal sangat adil dan bijaksana. Abdurrahman bin Auf kemudian melakukan konsultasi dengan masyarakat Madinah, bertanya siapa yang mereka anggap paling layak menjadi pemimpin. Setelah pertimbangan matang, Abdurrahman membandingkan dua nama yang paling menonjol. Yang pertama itu Ali bin Abi Thalib, yang kedua itu Utsman bin Affan. Setelah musyawarah secara mendalam, Abdurrahman akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya karena dinilai lebih diterima secara luas oleh umat, dan lebih lembut dan lebih cocok untuk kondisi umat saat itu. Maka Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah ketiga. Yang selanjutnya itu ada prestasi masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama itu prestasi terbesar Utsman adalah menyatukan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf resmi, yaitu mushaf Utsmani. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan bacaan yang mulai muncul di berbagai wilayah. Mushaf Utsmani kemudian disalin dan dikirim ke kota-kota besar seperti Mekah, Kufah, dan Syam. Yang kedua itu ada perluasan wilayah Islam. Wilayah kuasaan Islam semakin luas meliputi Afrika Utara, kawasan Persia, kepulauan Mediterania, dan yang ketiga itu pembangunan dan infrastruktur. Itu membangun jalan, jembatan, sistem irigasi untuk pertanian, memperluas dan memperindah Masjid Nabawi di Madinah. Yang keempat, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan, menjaga kestabilan ekonomi negara dan distribusi zakat dan ghanimah atau harta rampasan perang. Ada yang kelima itu mengirim pasukan dan armada laut, membentuk angkatan laut Islam pertama bekerjasama dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dan menang dalam beberapa pertempuran seperti perang Zatus, Sawari melawan Bizantium. Jadi masa pemerintahan Utsman bin Affan penuh dengan kemajuan di bidang agama, militer, pembangunan, dan ekonomi. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu anggap sudah paham semuanya. Paham, Bu. Apakah masih semangat? Untuk menambah semangat dan konsentrasi, kita speaking terlebih dahulu. Silakan berdiri, bawa satu orang satu kertas dan cari pasangan masing-masing. Satu orang satu kertas, Bu. Satu orang dengan nama. Siapa yang mau kipas? Silakan cari pasangan masing-masing. Silakan perhatikan nih pasangannya. Buat Manja. Pit, pasangan kau Pit. Ayo. Sudah dapat semua pasangannya? Sudah, Bu. Peli nggak ada pasangan, Bu. Bertiga kemana, Bu? Oh, Bapak bertiga-tiga. Peli ini pasangan siapa, Bu? Bertiga nggak apa-apa. Adalah pare-pare. Tapi membuat bicara yang bertiga di depan. Di depan. Oh, depan. Orang jahat. Baik, SBK kita hari ini yaitu tangan, kertas, tangkap. Pertama-tama kalian simpan dulu kertas di belakang. Jika ibu menyebut tangan, maka sama-sama tangan. Kalau ibu menyebutkan kertas, kalian mengangkat kertas. Kalau ibu tangkap kertas di tangan lawan kalian. Jika teman satunya memegang kertas tangan kiri, maka yang satu lagi dengan tangan kanan.
Singkat. Silakan ambil kertasnya satu-satu. Yes, teacher. Boleh dulu, Bu. Satu set. Jadi salah ngambil. Gue ya. Kias bul. Habis, kamu nih habis. Baik, silakan dibuka. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan membentuk lingkaran dan duduk. Yang kelompok Umar. Tiga bola Umar. Silakan duduk dan lingkaran. Kelompok Abu Bakar mana? Bu, menyamar. Tidak. Kelompok Umar? Itu buat sekarang. Baik, setiap kelompok akan diberikan materi untuk dipelajari dan didiskusikan. Pada hari ini Ibu menggunakan strategi bermain jawaban dan kita akan bermain kuis cepat. Nanti Ibu akan bertanya seputar materi kita hari ini. Siapa yang bisa menjawab dengan cepat dan benar, kelompoknya yang duluan mendapatkan potongan puzzle. Dan proyek kita hari ini adalah menyusun puzzle. Kelompok yang bisa menjawab langsung menyusun puzzle. Sedangkan yang belum bisa menjawab, kita lanjut bermain kuis cepat. Kelompok yang paling cepat menyusun puzzle benar-benar akan menjadi pemenangnya. Silakan kalian baca materinya dulu. Ibu beri waktu 1 menit setengah. Silakan baca materinya dulu. Ibu beri waktu 1 menit setengah. Setelah itu kita akan bermain main cepat. Memang ini Bu. Ini tuh memang tertukar ya Bu ya. Apa? Memang diacak ya. Memang dia acak. Biasa? Cut dulu. Maksudnya? Pertanyaannya ngacak. Iya, nyanyi. Itu aku hafal. Kenapa kita jawab? Baik, waktunya 3 detik lagi. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan bermain kuis cepat. Perhatikan Ibu membacakan soal. Dengar dengan teliti. Silakan angkat tangan tapi jangan sebutkan jawabannya terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memilih siapa yang tercepat. Siap? Siap. Ibu akan bacakan soal pertama. Apa alasan para sahabat memilih Utsman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam saat itu? Tenda. Karena karena beliau ini sangat sang pemilik dua cahaya. Maaf. Ini karena ini masalah luas oleh umat.
yang lain silakan kerjakan proyeknya. Tunggu yang lain dulu. Nanti silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan, menyebutkan itu gambar apa. Tidak dipresentasikan tapi disebutkan. Tidak saya. Nah, itu mau di sebelah sini. Ya udah di sini kan sudah kan. Akan Bapak Abu Bakar nomor 2. Baik, silakan kerjakan proyeknya. Kurang ke sini ya. Kalau pala 5 kali orang makan. Sudah Bu, selesai? Selesai Bu. Masing-masing perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Menyebutkan itu gambar apa? Disebutkan, bukan dipresentasikan. Iya. Seperti ini kan. Satu-satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib yaitu mendapatkan puzzle berupa gambar Utsman bin Affan. Kami di sini kelompok Abu Bakar mendapat gambar Al-Qur'an. Kelompok Umar mendapat gambar masjid. Karena semuanya sudah bekerja sama dan berpartisipasi aktif, maka semuanya akan mendapat hadiah. Tapi kelompok yang duluan tadi akan mendapatkan nilai tambahan. Baik, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya dulu. Nanti istirahat, hadiahnya baru dibuka. Silakan duduk semuanya. Duduk, ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3, satu suara. Baik, karena waktu pembelajaran kita hampir habis. Di sini siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? 2 orang. Lili. Oke, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kita belajar tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini lahir pada tahun 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nah, Khalifah Utsman ini dijuluki sebagai Dzul-Nurain, artinya pemilik dua cahaya, karena Utsman bin Affan menikahi dua putri berwilayah, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Khalifah Utsman dipilih karena dia memiliki kehadiran dan kepemimpinan sesuai dengan kondisi umat pada saat itu. Terima kasih Bu. Tangan dulu.
Untuk tugas minggu depan, silakan kalian pelajari bagaimana proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, karena itu yang akan menjadi yang akan kita bahas minggu depan. Baik, karena jam belajar kita sudah habis. Sebelum ibu tutup, marilah kita sama-sama mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis.